Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Honik Sahiron dari kelas PAI 2C, ingin memenuhi tugas ulumul hadis, yaitu mengambil tema klasifikasi ataupun pembagian hadis berdasarkan kualitas rawi. Di sini terdapat 3 pembagian, yaitu ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada juga hadis dhaif. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pembahasan hadis sahih. Hadis sahih secara bahasa, yaitu pengertiannya adalah hadis yang sehat, yakni lawan dari sakit. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, disampaikan oleh orang-orang yang adil, dabit, kuat ingatannya, serta tidak ada penyelisihan dengan perawi yang lebih terpercaya dari syad, dan tidak ada ilat. Ilat adalah penyakit. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita tentu harus memahami dari syarat-syarat hadis sahih tersebut. Maka di sini ada 5 syarat dari hadis sahih. Di antaranya yang pertama adalah sanadnya bersambung, yang kedua diriwayatkan oleh rawi yang adil, dan yang ketiga adalah dabit. Orang yang dabit itu adalah orang yang kuat ingatannya. Terus yang keempat, tidak ada syadz. Syadz adalah jika seseorang perawi tasik menyelisihi perawi yang lebih tasik dari orang yang tasik tersebut. Yang terakhir adalah tidak ada ilat. Ilat adalah cacat. Ilat adalah suatu sebab tersembunyi. Baik, selanjutnya masuk ke syarat-syarat hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih ini terdapat 5 syarat. Di antaranya sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat ingatannya ataupun dabit, tidak ada syadz. Syadz adalah jika seseorang perawi tasik menyelisihi perawi yang lebih tasik darinya. Yang kelima, yang terakhir itu adalah ilat. Ilat pengertiannya itu cacat. Ilat adalah suatu sebab yang tersembunyi yang bisa merusak kesahihan hadis tersebut, status kesahihan hadis tersebut, meskipun zahirnya tidak nampak adanya cacat tersebut. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu hukum dari hadis sahih. Para ulama sepakat bahwasanya hadis sahih ini harus diamalkan dan boleh dijadikan hujjah syariat. Di sini ada karya-karya yang hanya memuat hadis-hadis sahih tersebut. Di antaranya ada 5 imam yang mana mereka membuat karya-karya dari hadis pada hadis sahih tersebut. Di antaranya ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Mustadrak Al-Hakim, ada Sahih Ibnu Hibban, dan ada juga Sahih Ibnu Khuzaimah. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada pembagian-pembagian ataupun klasifikasi dari hadis sahih. Klasifikasi dari hadis sahih tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yakni sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi ini adalah sahih yang memenuhi syarat secara maksimal, seperti sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil, dabit, kuat ingatannya, dan tidak ada syadz ataupun ilat. Sedangkan sahih li ghairihi adalah hadis yang kesahihannya disebabkan oleh faktor lain karena tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal. Hadis sahih li ghairihi ini awalnya dari hadis hasan. Terus dari hadis hasan ini diangkat derajatnya menjadi sahih karena sebab faktor kesamaan penyampaian ataupun kesamaan arti dari hadis, yang mana hadis ini dikuatkan oleh
periwayat dari hadis sahih, sehingga derajatnya diangkat menjadi hadis sahih li ghairihi, yang awalnya adalah hadis hasan sehingga menjadi hadis sahih, yaitu namanya hadis sahih li ghairihi. Selanjutnya materi kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan ini kalau secara bahasa artinya sudah tentu jelas baik ataupun bagus ya. Dan secara istilahnya sama juga dengan hadis sahih, tapi ada beberapa faktor yang membedakannya. Yang pertama adalah sanadnya juga bersambung dari pemula sampai akhir, sampai ke Rasulullah SAW, dan diceritakan oleh orang-orang yang adil juga, tapi kurang dabitnya, yaitu kurang diingatannya. Beda halnya dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih, dabitnya, ingatannya sudah tentu kuat. Tapi kalau hadis hasan, kurang dabitnya, kurang ingatannya, serta tidak ada syuyud ataupun ilat di dalamnya. Hukum dari hadis hasan ini bisa dijadikan sebagai hujjah juga. Selanjutnya masuki klasifikasi ataupun pembagian dari hadis hasan. Hadis hasan ini terbagi menjadi dua juga, yakni sama dengan hadis sahih, yaitu hadis hasan li zatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li zatihi ini sama juga pengertiannya seperti hadis sahih yang dijelaskan di awal materi tadi. Sama-sama hadis yang memenuhi segala syarat hadis hasan, seperti sanadnya bersambung dari awal sampai ke Rasulullah SAW, dan diceritakan oleh orang-orang yang adil juga, serta kurang saja di dabitnya. Berbeda dengan di hadis sahih. Di dabitnya itu kuat ingatannya, tetapi di hadis hasan ini kurang dabitnya, yaitu kurang ingatannya, serta tidak ada syuyuz dan ilat di dalamnya. Sedangkan hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang mastur, yang belum tegas dalam kualitasnya, tetapi bukanlah perawi yang pelupa ataupun sering melakukan kesalahan dalam riwayat-riwayatnya. Juga bukan mutaham bil kazib, yaitu yang dituduh berdusta ya dalam hadis. Maksudnya juga bukan karena sebab lain yang dapat menyebabkan tergolong fasik hadis tersebut, dengan syarat mendapatkan pengukuran dari perawi lain yang muktabar, yaitu baik berstatus mutabi ataupun syahid. Oleh karena itu, hadis hasan li ghairihi ini awalnya berupa hadis dhaif yang naik derajatnya menjadi hadis hasan karena ada penguat pada hadis dhaif tersebut hingga menaik derajatnya menjadi hadis hasan. Selanjutnya yaitu memasuki materi yang ketiga, yakni adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah yang mana hadis tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dari hadis hasan ataupun syarat-syarat dari hadis sahih. Jadi hadis dhaif ini tidak memenuhi syarat-syarat dari kedua hadis tersebut, baik itu berupa hadis sahih ataupun hadis hasan. Baik, selanjutnya kita membahas tentang mengamalkan hukum dari hadis dhaif. Di sini terdapat 3 pendapat, yang mana pendapat ini sering digunakan oleh masyarakat pada pendapat yang ketiga. Pendapat yang pertama yaitu hadis dhaif itu tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik itu mengenai keutamaan amalan dan hukum. Ini yang mengatakan dari Yahya bin Ma'in dan juga Imam Bukhari, juga Imam Muslim dan juga Imam Ibnu Hazm. Yang mana pendapat kedua ini, hadis dhaif itu bisa diamalkan secara mutlak katanya. Pendapat ini adalah pendapat yang dinisbatkan kepada Abu Dawud dan Imam Ahmad
Keduanya berpendapat bahwasannya hadis dhaif lebih kuat daripada ra'yu karena pendapat perseorangan atau pendapat perseorangan ya. Dan yang terakhir adalah hadis dhaif bisa diamalkan dalam masalah masalah fadil, keutamaan dalam melakukan amalan. Nah, bila mengenai beberapa syarat. Adapun syaratnya itu ada 3. Yang pertama adalah kedaifannya itu tidak terlalu. Artinya perawi tersebut bukan orang yang pendusta atau yang tertuduh berdusta, yang melakukan penyendirian, juga bukan orang yang terlalu sering melakukan kesalahan. Dan yang kedua, hadis dhaif tersebut masuk dalam cakupan hadis pokok yang bisa diamalkan. Dan yang terakhir adalah ketika mengamalkannya tidak meyakini bahwa hadis tersebut berstatus kuat, tetapi sekedar berhati-hati. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan dari pengertian pembagian hadis secara hasan, sahih, dan juga dhaif ini. Mungkin terdapat kesalahan, saya mohon maaf, saya pribadi mohon maaf, karena saya hanyalah makhluk Allah yang dhaif. Dikala ada benarnya, boleh diambil, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.